Tiga informasi baru bagi pensiunan. Yang pertama terkait dengan informasi resmi kenaikan gaji di tahun 2025. Apakah sudah keluar? Begini penjelasan dari Taspen. Kemudian nominal terbaru gaji Juli 2025 bagi pensiunan, serta pesangon pensiun fully funded yang akan berlaku mulai kapan? Tiga informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini. Ada tiga poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan nominal terbaru gaji Juli, yang mana rincian gaji pensiunan golongan 1 hingga 4 akan mulai dicairkan sebentar lagi. Kemudian terkait dengan informasi resmi kenaikan gaji di tahun 2025, bagaimana penjelasan dari Taspen. Dan ketiga, pesangon pensiun kapan mulai diberlakukan. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan nominal gaji pensiunan di bulan Juli untuk semua golongan. Pensiunan terdiri dari 4 golongan, yang mana setiap golongan itu memiliki gaji terendah sama, yaitu di angka Rp1.748.100 dengan nominal tertinggi golongan 1 mencapai Rp2.256.700. Sedangkan untuk golongan 2 memiliki gaji pokok terendah di angka Rp1.748.100 dan tertinggi mencapai Rp3.208.800. Lanjut ke golongan 3, gaji pokok terendahnya Rp1.748.100 sampai Rp4.029.600. Golongan 4 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.100 hingga tertinggi Rp4.957.100. Ini baru gaji pokok saja, belum termasuk dengan tunjangan suami istri atau yang dikenal juga dengan tunjangan pasangan. Kemudian juga ada tunjangan anak dan tambahan pangan atau tunjangan pangan. Sehingga jika dinominalkan untuk golongan 4E mendapatkan gaji pokok atau gaji take home pay-nya mencapai 5 juta lebih. Nah, itu terkait dengan gaji pensiunan. Kemudian bagaimana dengan informasi resmi kenaikan gaji di tahun 2025? Terkait dengan informasi resmi kenaikan gaji di tahun 2025, Taspen akhirnya buka suara bahwa saat ini kami belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji. Jadi, sampai saat ini Taspen masih belum menerima informasi atau surat edaran resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji. Itu artinya, baik itu gaji PNS ataupun pensiunan, hingga saat ini masih belum ada pengumuman terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Walaupun digadang-gadang untuk PNS ataupun pensiunan akan mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025. Kenaikan gaji terakhir kali berada di masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang mana PNS mendapatkan kenaikan gaji hingga 8%, sedangkan pensiunan mendapatkan kenaikan gaji hingga 12%. Kemudian terkait dengan pesangon pensiunan fully funded. Tentunya pesangon pensiun ini juga masih kita nantikan kabarnya hingga sekarang. Apakah sudah ada informasi terbaru atau belum? Nah, berikut informasi terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah yang digadang-gadang akan mulai diberlakukan di tahun 2025 ini. Reformasi skema pensiun. Reformasi pada skema pensiunan direncanakan akan mulai berlaku di 2025 dan bahkan fully funded yang digadang-gadang akan mulai diberlakukan tahun ini. Walaupun beberapa pihak masih pesimis terkait dengan fully funded ini akan bisa dilakukan di tahun ini. Reformasi pada skema pensiun aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil, diperlukan untuk mengurangi beban negara. Adapun beberapa pilihannya yaitu ada fully funded dan defined contribution. Seperti halnya naik tangga, setiap tahun beban biaya yang diberikan oleh
yang dikeluarkan oleh APBN untuk membiayai pensiunan itu semakin lama semakin naik. Baik itu dari uang pensiunan bulanan sendiri, termasuk juga biaya operasional untuk melakukan pembayaran pensiun tersebut. Nah, skema fully funded atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun yang dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta. Pemberi kerja di sini adalah pemerintah, sedangkan peserta itu adalah PNS itu sendiri. Jadi nantinya pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan dari pemerintah dan si PNS tersebut. Setelah dikumpulkan, selanjutnya dana tersebut akan diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan skema PSU Go Pensiun merupakan sistem pembiayaan pensiunan PNS yang mana saat ini didanai sepenuhnya dari APBN. Nah, ini bedanya. Kalau skema fully funded itu yang didanai penuh dari iuran dari peserta dan pemberi kerja, sedangkan skema PSU Go yang ada saat ini adalah sepenuhnya dari beban APBN. Dari APBN. Menurut Astera, sudah saatnya ada peralihan pembayaran pensiun yang bersumber dari pengelolaan dana yang sudah diserahkan ASN bukan APBN. Anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiun pada 2010 sebesar 50,6 triliun, sedangkan 2024 menjadi 164,4 triliun. Belanja ini naik 8,96% atau 10,4 triliun per tahun. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk anggaran pensiun yang dikeluarkan negara itu tinggi untuk membiayai uang pensiun bulanan. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Astera memaparkan penerima pensiun pada 2020 sebesar 3,2 juta. Jumlah ini meningkat jadi 3,6 juta pada 2024 dan diperkirakan 4,2 juta pada 2029. Adapun rata-rata kenaikan 3,1% per tahun. Jadi usia hidup pensiun yang tinggi juga menjadi faktor beban APBN semakin besar. Semakin lama usia hidup pensiunan, maka semakin lama pula negara membayarkan uang pensiunan bulanan. Kemudian, biaya operasional juga tinggi. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional. Pada 2018, biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI Polri sebesar 997 triliun. Tahun berikutnya naik menjadi 1,01 triliun dan 2020 turun menjadi 857 miliar, serta 2021 sebesar 804 miliar. Sepanjang 2022 sampai 2024, biayanya turun menjadi sekitar 700 miliar. Pada 2025 diperkirakan kembali naik menjadi 850 miliar. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung, seperti peraturan pemerintah atau PP. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada undang-undang sebelumnya. Jadi, walaupun pemerintah tengah berencana melakukan perubahan skema fully funded, ya, skema pensiun menjadi skema fully funded, tetapi hingga saat ini aturan turunannya masih belum rampung, sehingga belum bisa dipastikan kapan skema pensiun fully funded ini akan diberlakukan di tahun 2025. Bisa saja akan diberlakukan di tahun ini dan bisa saja akan diberlakukan di tahun 2026. Tentu, semua pertanyaan akan bisa terjawab apabila pemerintah telah menetapkan atau menerbitkan aturan terkait dengan reformasi skema pensiun, yaitu khususnya penerapan skema fully funded pensiun. Siapakah yang akan menerima dan apakah benar pensiunan akan mendapatkan uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Itulah informasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi pensiunan.